Radio Visit. Oke, dari radio profil yang tadi disampaikan Mas Budi dan tim untuk Serambi FM, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Hani dan tim. Iya, saya ada yang mau ditanya. Tadi program request yang tadi disampaikan sama Pak Budi, di situ kan ada salah satu program mingguan yang menerima request dari pendengarnya. Selama ini program request itu sampai berapa banyak Pak yang ikut? Mereka requestnya via apa? Via WA kah, WhatsApp, atau via email, atau via SMS, atau mereka harus datang ke sana kirim semacam kertas request gitu atau gimana? Oh, biasanya mereka nelpon langsung, Mbak. Oke. Telepon. Dia telepon langsung biasanya. Selama ini udah sampai berapa banyak Pak yang request Pak? Misalnya dalam satu hari itu program requestnya berapa jam? Requestnya per minggu hari Sabtu aja Mbak biasanya, Sabtu suka-suka. Oh, jadi cuma Sabtu aja. Ya. Jadi kalau sampai berapa banyak Pak yang ikut Pak, yang request? Ya, kalau requestnya bisa sampai 15, 10 gitu Pak. 15 orang yang requestnya. Itu nanti lagunya langsung diputerin setelah request gitu Pak? Ya, nanti setelah request dicari dulu. Biasanya kan antri dia Mbak kan, nggak langsung diputarin dulu, dicari dulu biasanya, nanti baru diputar dengan lagu lain dulu, nanti dicari, setelah itu baru diputar lagi. Oke. Kalau tadi Bapak bilang lagu-lagu yang easy listening, lagu tahun 90-an masih diputar nggak Pak di Serambi? Ada, Mbak. Kita putar juga lagu tahun-tahun 90-an. Jadi kalau misalnya saya mau ikutan request lagunya lagu 90-an atau 80-an gitu masih bisa ya Pak ya? Masih bisa diputar ya? Masih bisa, masih ada kita Pak. Oh, oke. Ya. Kalau zaman kita cuma jadi ketahuan. Jadi ketahuan zamannya. Iya, Mas Budi diperjelas dengan zaman kita itu. Iya. Udah gitu bilangnya zaman kita lagi ya, kan ketahuan banget. Iya. Zaman kita. Padahal saya lebih tua kayaknya. Mas Budi, saya nanya sedikit ya. Serambi FM ini kan didirikan tahun 2007 ya. Tadi saya sekilas lihat. Itu berarti kurang lebih 1 tahun pasca tsunami ya. Ya. Oke. Saya gimana Mas Budi? Ya, 3 tahun pasca tsunami, Mas. Oh sorry, ya 3 tahun itu 2004 ya. Oke. Kalau dari sisi semangat kan tadi informasi yang disampaikan adalah lebih banyak konten-konten juga berita yang disampaikan sama Serambi FM nih ke masyarakat Aceh. Jenis-jenis informasi seperti apa sih yang biasa disajikan oleh Serambi FM, Mas? Ya, kita lebih banyak informasi lokal juga, Mas, ke masyarakat Aceh. Misalnya kejadian-kejadian di daerah ya, Mas ya. Karena kita memang menguasai jaringan berita di daerah-daerah. Kita kan punya banyak wartawan yang tersebar di seluruh Aceh ya. Oke. Jadi mereka ya setiap hari ngirim berita. Jadi update terus kita Masnya. Oh, jadi ini juga bagian dari kolaborasi dengan Print App-nya ya? Iya. Karena kita kan memang di bawah Serambi Indonesia nih sebenarnya Serambi FM. Iya. Oke. Nah,
pernah dievaluasi nggak jenis-jenis informasi seperti apa sih yang lebih banyak disukai oleh masyarakat Aceh ini? Misalkan apakah mereka lebih banyak suka dengan informasi seputar ekonomi, atau ada hal lain misalkan politik, atau misalnya Aceh dengan kegiatan keagamaan yang cukup kental banyak memberikan porsi dari kegiatan-kegiatan keagamaan atau bagaimana? Kalau di Aceh itu lebih suka masyarakat itu informasi politik gitu Mas. Politik ya? Politik ya. Kemudian ekonomi ya, keagamaan. Baik. Oke, tadi dari sisi komposisi berarti diatur sedemikian rupa sehingga antara informasi dengan musik itu berjalan seimbang gitu ya. Walaupun secara komposisi tadi saya melihat masih porsinya lebih banyak musik ya. 60% musik ya, Mas Budi ya? Ya Mas. Karena kalau tidak ada musik orang bosan juga katanya. Jadi harus diselingi musik, berita musik gitu. Pernah dia analisa nggak sama teman-teman Serambi FM tentang habit ya, behavior masyarakat mendengarkan radio di Aceh? Lebih banyak di mana nih mereka saat berangkat kerja kah, dalam perjalanan, atau sambil proses bekerja mereka juga mendengarkan musik, atau bagaimana? Masyarakat lebih banyak dengar di mobil Mas biasanya pada saat berangkat kerja ya, kemudian pada saat pulang kerja. Kalau di pasar kita biasanya kalau di toko-toko itu ya Mas ya, itu mereka dengar itu Mas. Oh, oke. Ya, jadi hampir mirip dengan tren di kota-kota besar lainnya juga ya Mas ya. Jadi driving time itu menjadi jam-jam primadona ya, masyarakat mendengarkan radio ya. Iya, sama juga sebenarnya. Kalau di rumah malah kita rasa nggak ada lagi yang dengar radio di rumah Mas. Oh, untuk saat ini begitu ya? Iya. Oh, oke, baik. Terus kalau di rumah ya dikonsumsi medianya TV kah atau sudah mulai ke digital? Sekarang udah mulai ke digital Mas. Oke. Kalau TV pun udah jarang rasanya yang nonton ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau tren mendengarkan di weekend gimana dibanding dengan weekdays? Kalau weekend lebih rame sih. Oh, justru karena lebih rame di weekend ya? Iya, karena pada saat weekend mereka kan keluar kota gitu ya. Oh, oke. Maksudnya jalan-jalan dari Banda Aceh besar. Karena sebagian di Banda Aceh ini kan destinasi wisatanya kan di Aceh besar gitu kan. Oke. Iya. Oke, dari saya sementara cukup. Teman-teman yang lain silakan. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin Mbak Diana ada yang mau nanya. Oh, ada yang mau nanya sebentar. Ya, silakan. Halo Pak Budi. Ya, halo Mbak. Iya, Pak Budi. Tadi kan aku ada lihat eventnya Serambi itu di 2020 ya. Iya. Nah, kalau 2021 kemarin ada yang jalan nggak untuk event atau off-air-nya, kegiatannya? Iya, mungkin saya jelaskan sedikit. Yang tadi itu 2018 tadi Mbak, yang ke bawah itu yang event Top Kopi, Luwak White Kopi ya, 2018-2019 itu Mbak. Di 2021 Mama Lemon yang kita jalankan, yang baru. Itu perdana setelah pandemi. Oke. Nah, di 2022 ini mungkin Ramadan itu ada plan nggak sih Pak? Ada mau jalan kegiatan atau activity gitu dari Serambi? Kita setiap Ramadan ada Mbak. Kita ada program dari kubah ke kubah itu ya. Jadi nanti melaporkan kegiatan Ramadan di daerah-daerah. Itu rencananya seperti itu Pak. Oh,
Kalau untuk lebih spesifik kan misalkan ada kegiatan khusus gak kalau misalkan ada salah satu brand dari bank kayak gitu mau ada activity atau gimana? Iya, bisa Mbak. Kalau memang ada apa istilahnya dalam bentuk sponsor ya Mbak ya, gitu ya. Iya, kalau misalkan udah ada proposalnya atau gimana-gimananya boleh di-share ya Pak? Oh iya, boleh Mbak. Boleh. Nah, kita share. Untuk kegiatan Ramadannya ya. Ya. Oke, itu aja sih Ya. Pak Budi. Aku mau tanya tentang activity-nya aja. Makasih ya Pak Budi ya. Ya, sama. Mungkin ada Itu tadi ada pertanyaan dari tambahan, Mbak Diana. ada Ya, tambahan dari saya- Mas Ardi kali Mas. Iya, boleh. Silakan, Mas Ardi. Sepertinya udah include apa yang udah lengkap itu yang disampaikan oleh Pak Budi tadi mengenai ses kita, terus juga seperti yang ditanya oleh Mbak Nani tadi. Saya tambahin sedikit mengenai request itu, memang kan hari ini kan terjadi perubahan pendengar itu. Perubahan pendengar dalam artian dengan perkembangan digitalisasi kan kita ikutin tuh digitalisasinya. Jadi kita juga ada program-program semacam podcast gitu Mbak, semacam program-program podcast gitu juga ada. Itu termasuk itu bagian dari program Kopi Bengo ya Pak Budi. Termasuk program Kopi Bengo itu untuk menanggapi perubahan pendengar tadi. Jadi era digitalisasinya Serambi FM juga mengikuti perkembangannya, jadi tidak hanya sebatas musiknya, terus juga seperti kita di Aceh, kita juga harus mengedepankan konten-konten agama gitu. Jadi kalau pertanyaan Mbak yang satu lagi tadi itu, kalau semacam bulan puasa itu memang kita full sepertinya. Bulan puasa kita banyak program juga dari pemerintahan, dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh, kita rutin setiap hari selama seminggu, selama sebulan itu full penceramahnya mengisi dengan dua session, mulai dari pagi jam 10 sampai jam 11, terus juga jam 4 sore sampai hingga waktu berbuka, itu full. Insya Allah seperti itu selama yang sudah berjalan. Terus tambahan lagi, pendengar hari ini memang pendengar yang agak sulit untuk kita deteksi Mbak gitu. Tapi rata-rata pendengar kita itu adalah pendengar yang membutuhkan informasi, pendengar yang butuh berita cepat gitu. Karena kita juga ada web di serambifm.com, itu yang kita upload saban hari. Berita-berita lokal itu terdiri dari berita pagi, berita siang, berita sore, dan berita malam gitu. Seperti itu. Kalau berita paginya kita upload malam harinya sekitar jam 12 closingnya, terus sudah terupload jam 5 paginya gitu. Itu dari saya. Saya nyambung tadi keterangannya Mas ya. Kegiatan-kegiatan podcast yang dilakukan itu di-upload juga di sosial medianya Serambi ya? YouTube channel misalnya. Iya. Oke. Di-upload di sana juga ya berarti ya. Iya, di YouTube channelnya Terus juga ada. baik. Selama Bahkan ini respon talkshow dari yang pendengar kita laksanakan juga kita upload di YouTube-nya Serambi FM. baik, oke. Iya, respon masyarakat atau apa namanya fansnya Serambi gimana? Bagus nggak di apa namanya di YouTube channelnya itu atau di channel sosial media lainnya? Tergantung kontennya Mas. Tapi kalau insya Allah kalau di Facebooknya, di IG-nya gitu lumayan tercover oleh audiensnya gitu.
karena ini juga kita punya pengikut yang lumayan gitu kan. Kalau untuk radio di Banda Aceh gitu. Tapi kalau di Twitternya kayaknya hari ini kita kurangin. Kita cuma fokusnya di IG sama di Oke, itu berhubungan sama tipikal ini ya, pendengar Jazz Rambi FM ya. ya. Lebih banyak pemakaiannya di Facebook dan IG ya berarti ya. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Hani, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya Mbak Hani ya. Ya, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutin aja dulu ya.